Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama dan utama, mari kita bersama-sama mengucapkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas perkenannya kita semuanya masih diberi limpahan rahmat dan karunia sehingga kita bisa menikmati sisa-sisa umur kita yang telah Allah tetapkan dalam rangka menjaga posisi kita sebagai seorang khalifah di muka bumi ini. Mudah-mudahan hidup kita bersama senantiasa mendapatkan barokah dan munah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah seorang revolusioner terbesar yang pernah ada dalam sejarah manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sosok panutan yang pernah terlahir dan tak akan pernah terlahir kembali, sehingga selayaknya kita selaku umatnya menjadikan beliau sebagai prototipe dan suri tauladan untuk meneladani segala langkah, segala gerak, segala orientasi hidupnya, sehingga kita semuanya mendapatkan mardhatillah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, perkenankan saya adalah Harisul Watani SAG MPDI selaku Kaprodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo, yang dalam kesempatan hari ini kita akan memberikan selayang pandang dan sekilas tentang prodi kita, Prodi Pendidikan Agama Islam. Satu hal yang perlu kita syukuri bahwa baru saja kemarin prodi kita mendapatkan kembali akreditasi A atau akreditasi yang terbaik di antara akreditasi yang ada. Ini menandakan bahwa prodi PAI adalah merupakan sebuah prodi yang layak mendapatkan penghargaan tersebut, mengingat sepak terjang, kualitas dan apa yang kita lakukan selama ini telah betul-betul dirasakan oleh masyarakat, dan kemudian hal tersebut didukung dengan berbagai upaya-upaya untuk menelisik lebih jauh akuntabilitas kita sebagai prodi yang menjadi prodi pilihan utama yang ada di IAIN Ponorogo. Perlu diketahui bahwa nyaris dalam sejarahnya tidak pernah prodi PAI ini mengalami surut dari sisi animo dan peminatnya. Senantiasa dari tahun ke tahun kita mengalami tren peningkatan, bahkan kita terpaksa tidak menerima semua pendaftar karena memang keterbatasan tempat, keterbatasan berbagai sarana, keterbatasan dosen yang ada, sehingga kita dengan terpaksa tidak semua pendaftar ke PAI itu kita kemudian terima. Artinya bahwa prodi PAI betul-betul mereka yang diterima di prodi ini adalah anak-anak atau calon-calon mahasiswa yang memang betul-betul qualified, mempunyai kemampuan akademik, mempunyai beberapa kelebihan-kelebihan tertentu, sehingga passing grade PAI itu relatif lebih tinggi dibandingkan prodi-prodi yang ada di IAIN Ponorogo ini. Baiklah saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sekali lagi dalam kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang selayang pandang PAI atau prodi kita bersama, bahwa visi kita prodi PAI adalah sebagai pusat pendidikan dan pengembangan pendidik di bidang pendidikan agama Islam yang profesional, yang kompetitif, memiliki integritas moral dan spiritual, serta berkepribadian utuh di tahun 2021. Ini merupakan sebuah visi yang sangat visioner, visi yang memandang jauh ke depan, bagaimana kemudian kita sebagai program studi yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan ini betul-betul berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan calon-calon pendidik yang mempunyai profesionalitas,
mempunyai kompetensi, mempunyai integritas, dan mempunyai kepribadian yang utuh. Artinya diharapkan selama kemudian mereka menempuh pendidikan di prodi ini, sosok guru yang ideal yang kita idam-idamkan itu akan terwujud dengan rangkaian rancangan program pembelajaran yang telah kita tetapkan. Oleh sebab itu, sekali lagi, visi ini adalah merupakan sebuah visi yang betul-betul mempunyai pandangan jauh ke depan agar prodi PAI ini betul-betul merupakan prodi yang bukan saja besar secara kuantitas, tetapi juga besar secara kualitas, sehingga mampu bersaing bukan saja di lingkungan lokal, nasional, bahkan sampai internasional. Berikutnya, apa misi dari prodi PAI ini? Yang pertama adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran secara profesional dan bertanggung jawab. Jadi perlu digarisbawahi, kita bukan saja melakukan proses pembelajaran, bukan saja menyampaikan proses pengajaran, tetapi di sana ada pendidikan. Satu hal yang sangat prinsip dari perbedaan pendidikan dan pengajaran adalah ketika pengajaran hanya transfer of knowledge and skill ataupun value, maka ketika sudah pendidikan, maka di sana ada norma-norma tertentu, ada value-value tertentu yang berusaha semaksimal mungkin ditunjukkan oleh para pendidik, para dosen, sehingga mereka menjadi sosok-sosok yang layak diteladani, sosok-sosok uswah hasanah. Mereka bukan sekedar mengajar, tetapi para dosen juga membimbing, membina, mendidik, mengarahkan, menasehati, dan sebagainya sebagai sosok seorang pendidik. Misi yang kedua adalah kemampuan atau mengembangkan kemampuan penelitian bagi calon guru yang profesional, kompetitif, dan berkelanjutan. Mata kuliah yang kita desain, salah satunya adalah ada beberapa mata kuliah yang memberikan bekal kepada mahasiswa agar kelak mereka mampu melakukan penelitian. Minimalnya mereka melakukan penelitian dalam rangka menghasilkan karya ilmiah berupa skripsi, yang pada perkembangan ke depan akan kita proyeksikan hasil skripsi mahasiswa akan menjadi sebuah artikel jurnal yang dipublikasi. Harapan kita bukan saja jurnal lokal, syukur-syukur kemudian menjelma atau terupload atau tersubmit di jurnal terakreditasi. Bahkan impian kita, jurnal mahasiswa atau artikel yang ditulis mahasiswa termuat di jurnal-jurnal Scopus, jurnal-jurnal internasional yang punya reputasi yang baik. Jadi sekali lagi, misi yang kedua adalah bagaimana kemudian kita mengembangkan kemampuan penelitian mahasiswa sehingga mereka setamat atau selesainya mereka menempuh studi di prodi PAI ini, mereka bukan saja menjadi seorang guru, tapi mereka menjadi seorang peneliti. Tentu saja penelitian utamanya adalah penelitian di ranah pendidikan. Walaupun tidak tertutup kemungkinan mereka juga mempunyai kemampuan, mereka bisa melakukan penelitian di luar pendidikan, umpamanya di penelitian sosial, keagamaan, dan sebagainya. Kemudian misi kita yang ketiga adalah mengoptimalkan peran pengabdian masyarakat bagi calon guru secara bertanggung jawab. Ingat bahwa kita mempunyai tridharma perguruan tinggi. Di samping pendidikan dan pengajaran, di samping penelitian, ada aspek ketiga yaitu pengabdian masyarakat. Harapannya adalah agar kemudian mahasiswa-mahasiswa kita ataupun calon-calon sarjana kita adalah menjelma menjadi manusia-manusia yang khairun nasi anfa'uhum linnas. Kata Nabi, artinya sebaik-sebaik manusia adalah mereka yang memberi manfaat kepada orang lain. Bagaimana seorang bisa memberi manfaat orang lain? Tentu saja dia harus melakukan kerja-kerja sosial, dia melakukan pengabdian sosial, dia melakukan pendampingan sosial, dia melakukan berbagai gerak dan aktivitas yang kemudian itu mempunyai makna strategis bagi masyarakat, mengangkat derajat mereka, mendampingi mereka, mengembangkan kemampuan mereka, dan sebagainya. Ini adalah merupakan sebuah hal yang kemudian ingin kita optimalkan pada sisi mahasiswa. Mereka bukan saja menjadi seorang teorian, mereka bukan saja menjadi seorang pemikir,
mereka bukan saja mereka belajar dari sisi teori, tetapi bagaimana kemudian mereka memposisikan diri sebagai salah satu warga masyarakat yang mempunyai pemikiran bagaimana memajukan masyarakat. Kemudian misi kita kali ini 3, misi Prodi PAI yang ketiga adalah menjalin kerjasama networking dalam mengembangkan pendidikan pengajaran dengan lembaga pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri. Selama ini kita sudah tergabung di Asosiasi Prodi PAI seluruh Indonesia, baik itu yang berada di PTKIN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, maupun di luar PTKIN. Artinya ini adalah merupakan sebuah bentuk bagaimana kita melakukan upaya-upaya yang bersifat sinergis agar kita tidak layaknya katak dalam tempurung. Artinya informasi-informasi kekinian yang terus berkembang, apalagi sekarang kita ada di masa pandemi ini, kita melakukan proses-proses adaptasi, melakukan proses-proses asimilasi, melakukan proses-proses dan sebagainya, akulturasi dan sebagainya. Artinya bahwa kita tidak kemudian asik di dunia kita tanpa melihat kemudian apa yang terjadi di luar. Maka kerjasama semacam ini senantiasa kita jalin, bahkan tidak kurang kita juga berusaha menjalin berbagai kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di baik itu di ASEAN maupun di luar ASEAN. Ini merupakan misi-misi kita Prodi PAI agar menjadi prodi yang mampu bersaing dalam rangka menciptakan calon-calon sarjana pendidikan Islam yang mempunyai kompetensi yang layak sesuai dengan era kekinian. Berikutnya adalah ada tujuan dan sasaran dari prodi kita. Adapun tujuannya adalah pertama, terlaksananya pendidikan dan pengajaran yang baik. Perlu diketahui bahwa kita ada 14 pertemuan yang dilakukan secara akuntabel. Artinya dosen mengajar betul-betul dipantau, dan juga mahasiswa. Kita tahu bahwa syarat minimal mahasiswa untuk mengikuti apabila dia hadir minimal 70%. Kemudian dilengkapi dengan 16 yang nomor 8 pertemuan 8 adalah UTS dan pertemuan 16 adalah UAS. Ini merupakan bagaimana kemudian kita ingin memastikan pendidikan pengajaran berjalan secara baik. Kemudian terlaksananya pengembangan kemampuan penelitian bagi calon guru. Mahasiswa kita libatkan dalam beberapa kegiatan-kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen maupun kegiatan-kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh dosen, dan ini merupakan tuntutan dalam rangka menghasilkan akreditasi yang baik. Kemudian juga terlaksananya peran pengabdian masyarakat. Hal ini kita dorong dengan keterlibatan HMJ, keterlibatan mahasiswa yang melakukan kegiatan-kegiatan yang berdimensi pengabdian masyarakat, entah itu bakti sosial maupun kegiatan-kegiatan lain yang merupakan kegiatan yang berdimensi melakukan pendampingan dan pemberdayaan kepada masyarakat. Dan tujuan yang keempat adalah yaitu terlaksananya kerjasama networking dalam hal pengembangan pendidikan dan pengajaran dengan lembaga-lembaga baik di dalam maupun di luar negeri. Kita telah dan sedang merancang ke depan kita akan melakukan pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa yang ada di mahasiswa kita, kemudian dari kampus luar ke sini dan ini sudah kita lakukan beberapa saat yang lalu. Mahasiswa PAI kemudian melakukan kegiatan pertukaran mahasiswa di Thailand, dan ini kita harapkan di tahun-tahun mendatang bukan saja Thailand tapi juga Malaysia, Brunei dan beberapa negara lainnya. Berikutnya sasarannya anak-anak sekalian, saudara-saudara sekalian, adalah melaksanakan kegiatan pendidikan secara profesional, ya, baik secara teori maupun praktek. Jadi satu hal yang menjadi tujuan utama dari Prodi PAI adalah menghasilkan calon-calon guru yang mempunyai kemampuan 4 kompetensi yang ada, baik itu profesional, baik itu kompetensi kepribadian, baik itu kompetensi manajerial maupun kompetensi pedagogik. 4 kompetensi ini minimal yang kemudian kita berikan kepada mereka agar menjadi sosok-sosok guru yang profesional.
Kemudian sasaran berikutnya adalah kita memfasilitasi mahasiswa mencapai prestasi akademik maupun non-akademik secara maksimal. Kita memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang mempunyai kemampuan atau mempunyai prestasi akademik yang baik, dan juga kita juga memberikan dorongan, memberikan pendampingan kepada mahasiswa yang mempunyai kemampuan non-akademik, prestasi-prestasi tertentu baik di bidang seni, olahraga, dan lain sebagainya. Dan ini terus kita lakukan upaya-upaya pendampingan tersebut. Dan sasaran berikutnya adalah mewujudkan penelitian mahasiswa yang berkontribusi terhadap calon pengguna lulusan. Jadi ini sudah kita lakukan beberapa kali. Skripsi yang dihasilkan oleh mahasiswa kemudian diunggah di jurnal, dijadikan buku, dimanfaatkan oleh beberapa lembaga-lembaga pengguna kita sebagai sebuah hasil penelitian kita di beberapa lembaga yang kita laksanakan penelitian di dalamnya. Kemudian juga kita ingin mewujudkan atau sasaran kita mewujudkan penelitian dosen yang berkontribusi terhadap calon pengguna lulusan. Jadi setiap tahun, dan pun diketahui bahwa salah satu tuntutan dosen dari 3 hal tadi itu, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, adalah 3 hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Artinya jadi seorang dosen tidak cukup hanya mengajar, tidak cukup hanya memberikan mendidik, tidak, tapi ada poin yang kedua, ini penelitian. Seorang dosen wajib meneliti, sekali lagi hukumnya wajib meneliti. Dan penelitian ini sangat terbuka, di dalamnya adalah melibatkan mahasiswa. Dan yang kedua, harus mempunyai kontribusi yang positif, utamanya bagi calon pengguna lulusan maupun siapapun yang kemudian berkesentuhan langsung dengan penelitian dosen tersebut. Kemudian berikutnya mengembangkan kerjasama baik lokal, nasional maupun internasional untuk pengembangan prodi PAI secara unggul, profesional dalam pengembangan pendidikan agama Islam. Perlu diketahui bahwa tahun kemarin prodi PAI adalah merupakan salah satu prodi yang dipercayai oleh pemerintah untuk melaksanakan pendidikan profesi guru. Perlu diketahui anak-anak sekalian bahwa ada level dalam KKNI kita, ada level ke-6, yaitu level ke-7, yaitu level profesionalitas. Jadi kalian, kalaupun kalian selesai S1, kalian belum berhak menjadi guru profesional kalau belum kemudian mengikuti program profesi guru atau PPG. Dan alhamdulillah tahun kemarin kita adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang dipercaya pemerintah untuk melaksanakan PPG ini. Dan satu hal yang perlu kita syukuri, bahwa kita nilai kelulusan guru-guru yang mengikuti program PPG di kita adalah relatif tertinggi seluruh Indonesia. Ini adalah merupakan sebuah bukti nyata bagaimana kemudian prodi PAI menjadi sebuah prodi yang betul-betul layak dan mampu bersaing baik secara lokal, nasional maupun internasional. Sehingga harapannya ke depan sekali lagi bahwa prodi PAI menjadi rujukan bagi siapapun untuk bagaimana kemudian mengembangkan dan menciptakan guru profesional itu bisa terwujud baik tingkat lokal, nasional maupun internasional. Saya kira demikian apa yang dapat kami sampaikan. Bagi mahasiswa baru, selamat bergabung dengan prodi favorit kita, prodi PAI. Saya secara pribadi mendoakan kalian, mudah-mudahan kalian sukses dalam studi, sukses dalam hidup, sukses dalam apapun juga, sehingga kalian semuanya mampu meraih cita-cita yang kalian idam-idamkan. Wallahu musta'an ila sabilur rahman, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus.